Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6, seri yang pertama. Kitab 1 Tawarik pasal 14. Istana dan rumah tangga Daud, dan Daud memukul kala orang Filistin. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Hiram, Raja Negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu, dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel, umatnya. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem, dan ia memperanakan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Elpelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Beelyada, dan Elifelet. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari
dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-14. Sedikit perenungan melalui pasal ini bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat. Sejarah para nabi jilid 2 halaman 366 alinea kedua dan ketiga. Terang kecil ini menjelaskan Daud dan tentaranya pergi ke benteng Sion menunggu perintah ilahi. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 14 ayat 10. Dengan segera, Daud bergerak maju menyerang musuh itu dan mengalahkan serta membinasakan mereka dan merebut dari tangan mereka dewa-dewa yang mereka bawa bersama dengan mereka untuk memastikan kemenangan mereka. Marah oleh karena merasa terhina atas kekalahannya itu, bangsa Filistin telah mengerahkan bala tentaranya yang lebih kuat lagi dan kembali untuk berperang. Dan sekali lagi mereka memencar di lembah Refaim, dan kembali Daud mencari Tuhan yang aku ada, yang besar itu, dan yang telah memimpin bangsa Israel. Allah memerintahkan Daud sambil berkata, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Jikalau Daud seperti Saul telah memilih jalannya sendiri, sukses tidak akan menjadi bahagianya. Tetapi Daud berbuat sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Tuhan, dan ia memukul kala tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 14 ayat 16 dan 17. Saudara dan saudariku, dalam menjalani hidup ini, kita acap kali dihadapkan pada pilihan, keputusan dan tantangan yang tidak mudah. Namun apakah kita berdoa dan bertanya kepada Tuhan saat menghadapi semuanya itu? Pertanyaan lebih dalam lagi kepada kita semua, apakah dengan bertanya kepada Tuhan, kita juga siap memberikan hati dengan sikap tunduk dan kesiapan diri untuk menuruti perintah dan caranya Tuhan? Biarlah kita seperti Daud, kita belajar mendengar serta taat untuk menjalankan perintah Tuhan, agar penyertaan Tuhan menjadi bahagian kita semua sebagaimana penyertaan Tuhan kepada Daud. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.